seperti ninja. Jadi nggak kelihatan semuanya, ini pakai sarung tangan, pakai slop semua, lengan panjang, pakai sepatu boot, dan cuman kelihatan matanya. Selamat datang di channel Hi Daddy. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyawan, saya berasal dari Banyuwangi. Nah, di sini saya mau sharing atau berbagi pengalaman tentang lebih-lebihnya tentang kehidupan saya sih, kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau munculin tulisan atau subtitle di sini, teman-teman bisa klik titik 3 di pojok kanan atas di video teman-teman, di YouTube teman-teman. Nanti pilih subtitle dan tinggal diaktifkan aja. Nanti akan muncul tulisan di bawah ini. Ya, jadi yang saya bahas ini adalah pengalaman saya pertama kerja atau pertama lulus sekolah, saya kerja apa kayak gitu. Nah, jadi saya itu lulusan tahun 2009 SMK Gajah Mada Banyuwangi. Mungkin salah satu dari penonton ini ada yang sama SMK Gajah Mada Banyuwangi, atau enggak ada seangkatan malah. Ya, jadi saya kalau jurusan otomotif. Nah, awal saya kerja itu saya merantau ke Denpasar, Bali. Kenapa Denpasar, Bali? Karena Denpasar, Bali itu termasuk yang terdekat dari Banyuwangi. Selain lebih dekat, karena di sana ada keluarga. Jadi tujuan saya ke sana, merantau di Bali mencari pekerjaan. Nah, pertama yang saya pikirkan dalam hal pekerjaan itu yang pasti berhubungan dengan kejuruan saya, dengan sekolah saya. Karena saya sekolah otomotif, saya harus jadi montir dong. Saya harus jadi mekanik dong. Dan iya benar, waktu itu saya emang mencoba di salah satu perusahaan mobil lah gitu ya. Ya sebagai mekanik melamarnya. Itu ada Toyota, ada Daihatsu yang waktu itu ada di Jalan Cokroaminoto, Jalan Cokro di Denpasar sana. Nah, waktu itu saya ngelamar yang di Daihatsunya ngelamar di Daihatsunya. Setelah ngelamar ada telepon, wah seneng banget tuh. Udah lamaran di telepon, pasti seneng dong. Nah, di telepon waktu itu suruh interview, datang hari ini gitu kan. Nah, setelah saya datang dan saya interview dan selesai, nggak ada telepon lagi. Berikutnya saya melamar di seberangnya di Toyota. Setelah saya melamar di Toyota, sama di telepon untuk interview. Setelah interview itu ada panggilan lagi, seperti kayak tes tulis atau apa waktu itu ya. Nah, setelah tes tulis selesai, nggak ada panggilan lagi. Oke lah. Setelah saat itu saya coba melamar lain. Nah, mungkin otomotif juga saya kurang kurang mantep juga mungkin waktu karena sekolah mungkin secara teorinya tahu, cuma cara prakteknya emang kurang karena waktu itu kurang mendalami lah soal otomotif. Akhirnya saya melamar lain dan pada akhirnya pertama saya kerja di sebuah perusahaan pengelolaan ikan tuna yang ada di benua Bali. Mungkin ada yang seangkatan atau enggak, mungkin ada yang mengenal saya, boleh komen di bawah ini. Nah, saat itu saya bekerja di perusahaan PT Intimas Surya. Dan saya waktu itu ada di bagian diproduksi ikan tuna sashimi, jadi dia dikonsumsi mentah. Di situ emang dia ekspor. Saat itu saya dapat bagian chiller, jadi chiller itu nggak berselang lama waktu itu
perusahaan IT Mas Surya itu ada cabang baru lah ya sebelahnya, cuman kan pabrik juga. Di situ namanya Makmur Jaya Sejahtera. Nah, saya penempatan di Makmur Jaya Sejahtera sebagai operating chiller. Nah, jadi di situ jadi gini kerjanya teman-teman. Awal kerja di sana itu apa ya namanya tuh? Perih di mata tuh, perih banget karena di sana emang banyak menggunakan klorin dan kapur sebagai penetralisir airnya, karena memang konsumsi mentah, jadi harus benar-benar bersih dari bakteri. Dan sesekali pasti kita di swab untuk melihat kebersihan kita. Kuku semua tuh nggak ada, kuku, kumis, jenggot itu nggak ada, nggak boleh tumbuh. Dan kita kerja itu seperti, nanti saya cek fotonya, kalau ada nanti saya taruh di sini. Seperti ninja. Jadi nggak kelihatan semuanya, ini pakai sarung tangan, pakai slop semua, lengan panjang, pakai sepatu boot, dan cuman kelihatan matanya begini. Jadi emang bener-bener bener-bener ikan fresh, pengolahan fresh, makanya harus bener-bener bersih. Nah, untuk job desk saya waktu itu istilahnya gimana ya, membuat ikan itu lebih bagus, karena ikan itu nanti setelah dipotong benar-benar diambil dagingnya, terus setelah di fillet itulah, setelah ambil dagingnya benar-benar daging yang bagus, ada yang bagian pemilihan sendiri, bagian motong nanti sendiri. Nah, saya bagian yang istilahnya nanti membuat ikan itu merah, di-seal, terus disimpanlah di sealer. Setelah disimpan di chiller, besoknya dikeluarkan untuk di-slice lagi. Jadi dibentuk beberapa potongan. Ada yang potongan saku, ada yang potongan slice kecil-kecil. Jadi banyak modelnya. Nah, setelah itu nanti dimasukkan lagi ke sealer, besok lagi dikeluarin, baru divakum dan di packing. Jadi di vakum sealer kayak gitu. Jadi di vakum yang ngeluarin anginnya. Setelah itu ya udah di-pack. Setelah di-pack ya pengiriman kayak gitu. Kalau kerja saya waktu itu ada lembur tambahan, jadi tiap malam itu biasanya kita membalik ikannya, jadi biar warna yang diinginkan, warna kemerahan itu merata, jadi ikan-ikannya itu dibalik biar besok pagi hasilnya merata. Nah, saya kerja di situ lumayan lama, sekitar 2,5 tahun di perusahaan pengolahan ikan tuna. Jadi di sana itu kerjanya bener-bener gimana ya, greget banget lah. Jadi di situ tidak banyak orang yang kita kenal, ya emang nggak banyak sih, mungkin teman se-alumni barengan aja itu. Dan di situ keras banget, apalagi kan campur aduk di situ, nggak hanya orang Jawa gitu loh campur. Sedangkan saya dari suku Jawa, situ ada orang Bali, ada orang Flores, macam-macam. Jadi ya lama-kelamaan juga seru juga. Jadi banyak bahasa yang yang menyatu di sana, banyak bahasa. Jadi candanya juga campur-campur, cara pikirnya juga kita banyak sharing-sharing di sana. Teman-teman baru juga pasti banyak. Nah, di sana berlangsung saya 2,5 tahun. Setelah itu saya masuk di perusahaan di Makarizo waktu itu, PT Akasawira Internasional, yang waktu itu kantornya masih di Sesetan. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Akasawira Internasional, Makarizo terutama. Awal saya masuk di Makarizo itu karena bertemu teman saya, namanya Heri. Hai Heri, apa kabar? Bertemu dengan Heri itu saya akhirnya tukeran waktu ya, pin BB mungkin ya, karena waktu itu emang belum ada Android. Ya SMS-an lah, tukeran nomor, akhirnya SMS-an ya. Terus waktu itu dia nawarin lowongan tuh, karena modelnya pada saat itu di sana posisinya dia waktu itu OB, office boy gitulah. Dia naik jadi delivery atau enggak mungkin jadi sales, tapi dia harus nyari penggantinya. Nah, waktu itu saya mengganti dia sebagai office boy. Nah, waktu itu saya masuklah di sana karena ganti dia. Jadi ada lowongan karena dia naik jadi driver atau mungkin jadi kolektor, waktu itu juga lupa. Dan saya masuk ke sana, saya dapat kesempatan sebagai OB itu selama 1 bulan. Jadi kerjanya emang ekstra sih. Jadi
masuknya lebih awal, nanti pulangnya lebih akhir kayak gitu ya, nyiapin minum, bersih-bersih dan lain-lain. Mau naik atur itu kita yang ngatur, kita yang bersihin kayak gitu. Nah setelah sebulan itu saya ditawarin jadi sales. Saya nyari jadi sales, tapi itu tadi tetap harus cari pengganti saya. Jadi modelnya enak, jadi kita terdidik dari bawah seperti itu. Nah apalagi ya, jadi suka duka juga kalau di perantauan tuh banyak banget sih. Kalau dukanya ya mungkin jauh dari orang tua, kita punya adaptasi baru, punya pengalaman baru, yang jelas adaptasinya itulah. Jadi sebelumnya saya di Jawa yang kehidupannya ya seperti inilah, kurang lebih banyaknya di pertanian, dan setelah merantau di kehidupan kota dan di laut, kerjanya di pinggir laut kayak gitu kan, jelas beda banget. Jadi emang kalau di rantau tuh adaptasinya dan jauh dari keluarga seperti itu, orang tua terutama. Dan sukanya tuh punya pengalaman baru, punya teman baru, yang jelas kita berpenghasilan di situ. Jadi kita punya penghasilan sendiri, enak. Di situ, oh ya, saat kerja di benua tadi itu di tahun pertama itu emang belum ada motor saya. Jadi waktu itu memang ada mobil penjemputan, jadi ada mobil van gitu, mobil call gitulah. Itu pakai penjemputan tiap pagi dan nanti saat pulangnya seperti itu. Waktu itu ada 2 mobil penjemputan, mobil krem sama mobil biru kalau teman-teman masih ingat. Ya di situ ya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil motor. Waktu itu saya mengambil motor second kredit. Jadi ambilnya second dan di kredit pula. Waktu itu saya mengambil motor Jupiter Jet yang masih matanya gini, mata burung hantu. Waktu itu cicilan lumayan lama, cicilan 3 tahun dan saya selesaikan dalam waktu 1 tahun. Bayarnya dilebihin kayak gitu sih. Ya mungkin cari amannya waktu itu ngambil 3 tahun kayak gitu. Ternyata dilebih-lebihin karena di Denpasar itu ada namanya bunga menurun. Jadi enak. Kalau kayak di Jawa saat ini itu memang gak ada bunga menurun. Ya mungkin sekian sharing saya. Mungkin dari teman-teman ada masukan, ada komen, silahkan. Mungkin teman-teman dari penonton ini ada yang dari alumni Intimas Pria atau Makmur Jaya Sejahtera, atau mungkin sekarang teman-teman masih di sana. Soalnya masih banyak tuh teman-teman yang masih bekerja di sana. Dan mungkin ada juga dari teman-teman yang bekerja di Makarisu Akasabira Internasional yang ada di Denpasar saat ini. Sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.